coming to win it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya atas nama Rahadi Effendi, calon juru penggerak angkatan ketiga dari SMA Muhammadiyah Bangkinang, akan menyelesaikan salah satu tugas kepada rekan guru saya di SMA Muhammadiyah Bangkinang, yaitu mewawancarai untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kasus yang telah diberikan kepada kami. Yaitu saya akan memilih nanti pada studi kasus 4 yang menceritakan tentang Guru Budiman, merupakan guru matematika di SMP Karunia. Bapak Budiman ini terkenal sebagai guru yang ramah, santun, disukai banyak siswa. Nah, ceritanya begini, di saat Pak Budiman belajar di kelas, jam pelajaran matematika di kelas 8A, tiba-tiba datang seorang wali murid dari siswa yang bernama Abdul, datang dengan membawa sebilah parang dan mengajak Abdul itu pulang untuk membantunya bekerja memanen tambak ikan. Nah, pada situasi seperti itu tentu saja kondisi kelas menjadi tegang dan menakutkan, karena orang tua Abdul ini membawa sebilah parang untuk membawa anaknya pulang. Nah, di satu sisi ini adalah tugas Pak Abdul mengajar di kelas, cuma di sisi lain dia harus menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu saya akan mencoba mewawancarai teman sejawat saya, rekan belajar, rekan bekerja di SMA Muhammadiyah. Kira-kira bagaimana cara, perkenalkan ini dengan Umi Despiati SPD, bagaimana kira-kira cara Umi mengambil keputusan dalam situasi seperti ini? Kalau saya, seandainya Pak Budiman itu saya, ibaratkan saya jadi Pak Budiman itu, pertama sekali saya akan menenangkan orang tuanya, menenangkan murid saya dulu, kemudian saya baru menghadapi orang tuanya, terus nanti memberi penjelasan kepada orang tuanya, memberi pengarahan kepada orang tuanya, memberi saran-saran atau ide-ide yang bisa diterima oleh orang tuanya. Misalnya kan orang tuanya tadi kan mengajak anaknya supaya anaknya tidak belajar, mengajak anaknya bekerja itu ya. Nah, saya akan beri pengertian ke orang tuanya dulu, tujuan anak ini apa. Tujuan anak ini di sini mengapa? Tujuan anak ini di sini belajar, bukannya main-main. Berilah waktu dia untuk belajar dulu. Nanti kalau dia waktunya selesai barulah dia bisa Bapak itu. Nanti walaupun bagaimana waktunya lebih leluasa sama Bapak nantinya daripada di sekolah. Di sekolah kan hanya waktu belajar dia kan hanya beberapa jam. Di sekolah kan ada limit waktunya dia di sekolah. Di rumah nanti kan dia lebih banyak waktunya di rumah. Gunakanlah waktu dia di rumah. Tidak masalah Pak, kalau Bapak cara Bapak mendidik anak Bapak seperti itu. Jadi harus diimbangi Pak. Nanti saya beri pengertian ke orang tuanya seperti itu, harus diimbangi antara menuntut ilmu dan bekerja juga harus. Jadi anaknya jangan nanti dia bekerja tapi dia tidak punya ilmunya. Nanti dia juga punya ilmu tapi nanti dia juga tidak ada skillnya. Jadi harus seimbang ya.
Jadi di sini Umi akan memberikan pengertian kepada orang tuanya betapa pentingnya untuk belajar. Tapi sebelumnya tadi mengingatkan dulu ya, mengingatkan kepada siswa yang di dalam yang menenangkan dulu situasinya. situasi siswa dulu. Nanti dijumpai lah mungkin dibawa Bapak si Abdul ke ruangan yang berbeda, sampaikanlah pengertian seperti itu. Menurut kami ini adalah cara yang baik mungkin ya. Karena Pak Budiman ini tadi terkenal orang yang santun dan ramah. Dengan cara yang seperti ini mungkin orang tua si Abdul ini akan tenang, dan nanti dia akan menunggu sampai anak itu pulang dulu. Kita pun harus sabar menghadapi orang tua yang kayak gitu. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua si Abdul, dan kita juga tidak boleh menyuruh Abdul itu pulang langsung pulang ya. Kita harus juga beri pengertian dulu pada orang tuanya. Kalau seandainya nanti dengan cara seperti itu orang tua Abdul ini masih bersikeras nih membawa anaknya pulang, karena mungkin ikannya yang ditambak ini sudah mau dijual nih, sudah datang orangnya, gimana nih? Ya kan tidak mesti harus apa, dia di sekolah tuh kan tidak seharian sampai malam. Tuh, nanti kan ada waktunya. Berilah anak itu kesempatan dulu. Beri anak itu kesempatan apa dulu nak? Kesempatan untuk belajar. Untuk belajar dulu. Jadi baru dia. Atau mungkin diberi solusi yang lain. Bawalah yang lain tuh bekerja dulu. Bekerja dulu nanti dibayarin gitu ya. Iya. Jadi kita diberikanlah dengan situasi itu namanya dilema etika ya. Jadi dilemanya mungkin dia harus membawa anaknya bekerja, sementara anaknya itu harus menyelesaikan pendidikannya dulu di sekolah. Iya. Dia walaupun situasinya orang tuanya yang orang tuanya sepertinya tadinya orang tuanya galak atau kayak mana ya. Walaupun orang tua galak, kalau kita bisa menghadapi dengan tenang dan sabar, insya Allah pasti dia. Jadi betul ketenangan dengan situasi seperti ini ya. Iya. Jadi kita pun tidak perlu pula ikut emosi ya. Kita tidak perlu ikut pula panik. Tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Saya kira tidak semua guru yang bisa menenangkan diri kalau ada anak yang dipaksa pulang seperti ini. Ini adalah cara yang terbaik mungkin ya untuk menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih Bu Despi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk pembelajaran dengan siswa-siswa kita di sekolah. Demikian hasil diskusi kami. Kami tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.